Kreatif, selamat malam. Udah jam 10 malam nih, waktunya sharing time ya. Barengan sama Ting, jadi teman kamu sampai nanti jam 11 malam. Dan seperti biasa, kalau hari Jumat Sobat Kreatif, kita akan ngobrol bareng sama Bang Kinahar nih. Kalau hari ini obrolan kita tuh tentang kebenaran bertingkat. Wah, seperti apa? Langsung aja yuk kita ngobrol sama Bang Kinahar. Halo Bang Kinahar, selamat malam. Halo Kak Tia, selamat malam. Iya, mohon maaf ya Bang kalau misalnya lagi nggak enak body ini, suara lagi bindeng. Iya, suaranya semakin seksi. Makin seksi ya. Iya, enak kalau nggak pakai batuk, tapi ini pakai batuk rasanya nyiksa. Iya. Iya kan. Apa kabar Bang Kinahar? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Sehat ya. Ah, Iya, benar-benar sehat terus ya Bang ya. Gak enak sakit soalnya. enak sakit juga. Iya. Soalnya lagi musim flu, batuk gitu-gitu kan. Oh iya betul. Mungkin panceklik itu ya. Iya, makan karena hujan terus panas, hujan lagi gitu. Ya. Dan suara kakak pun Mm-mm. lebih berdengung dia. Memang jadi terdengar istimewa gitu. Istimewa ya. Oke, Bang Kinahar, hari ini kita ngomongin tentang kebenaran bertingkat. Wah, kebenaran ada yang bertingkat Bang. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi ini sebenarnya juga apa ya perenungan gitu ya, bahwa ada yang bilang kebenaran ini nggak ada yang mutlak gitu. Bahwa mutlaknya sebuah kebenaran tuh nggak bisa ditentukan sekarang gitu kan. Jadi karena dia nggak bisa ditentukan, yang kita rasa saat ini benar, itu tuh ternyata beberapa waktu yang akan datang bisa jadi kesalahan gitu. Dan begitu seterusnya gitu kan. Jadi yang mana nih yang kebenaran ini gitu. Nah terakhir tuh memang stop ketika mendengar pernyataan tadi itulah bahwa kebenaran itu nggak ada yang mutlak, kemutlakannya itu nantilah di akhirat kelak lah kita baru mengetahuinya gitu sih. Nah yang mau kita bahas dari kebenaran yang bertingkat ini, harapannya ya setelah mendengar obrolan kita yang ya tidak terlalu lama, itu semakin jadi lebih enjoy aja gitu. Harapannya sih begitu dalam menjalani hidup ketika terjadi perbedaan pendapat. Mudah-mudahan untuk tidak langsung menyalahkan. Karena kebenaran tuh punya versinya masing-masing. Maksudnya pemahamannya tuh terhadap kebenaran tuh punya versinya masing-masing. Jadi kita tuh harapannya setelah mendengar obrolan ini tuh untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, salah dia nih, aduh kok dia gitu nih gitu kan. Kita rasa berbeda sama kita gitu. Karena memang dia bertingkat. Contoh sederhana itu kayak waktu masih kecil gitu ya, umur-umur 6 tahun, 5 tahun kan, permainan yang paling sesuatu yang sangat berharga itu, kalau kakak apalah kalau Kak Tia? Permainan. Iya. Aduh. Atau nggak usah permainan, kalau pakai permainan judulnya terkesan kita nih lebih lebih membatasi gitu. Yang berharga di umur 5-6 tahun gitu. Ciri-ciri berharga ini kalau dia diambil orang, kakak bisa nangis, kakak bisa sedih gitu-gitu kan. Bisa berantem karena hal itu. Nah, apa itu? 5-6 tahun. Oh, diinget-inget dulu nih, apa ya? Inget gak ya? Waktu masih kecil lah ya, 4, 5, 7 gitu. Apa ya? Kayaknya temen deh kayaknya, ada temen ada temen aku dulu waktu SD Bang. Kalau boneka Barbie dulu sempat main di zaman kakak. Sempat main, cuma dulu aku tuh anaknya nggak suka main boneka. Dulu sukanya main apa? dulu permainan aku itu dulu kalau umur ya aku nggak inget deh 5-6 tahun. Oh, main ini apa namanya? Satria Baja hitam itu ya? Ranger-rangeran gitu sih kalau nggak salah. Gitu Iya, sih. iya, betul. Ya, Tapi aku yang paling berharga dulu Bang, ini dulu waktu SD, kayaknya umur 7-8 tahun deh. Iya. Itu aku kehilangan teman kecil aku yang benar-benar dari lahir kita tuh bareng. Dan dia pindah kota sih, tapi waktu kita masih sama-sama kecil jadi kita nggak tahu gitu kan. Dan dia besoknya udah nggak ada lagi masuk sekolah. Sampai sekarang tuh aku udah nggak tahu dia kabar atau gimana nya gitu. Itu sih yang paling berharga menurut aku Bang.
Ya kawan gitu ya. Kawan, teman. Sebelum Teman sampai kecil. ke kawan, sebenarnya kita mau bahas dari sisi harta benda dulu nih. Harta benda, oke. Jadi kalau kayak kakak bilang tuh kan, kalau kita cerita mayoritas nih ya, mayoritas perempuan biasanya tuh di Barbie-Barbian gitu kan. Berbian ya. Terus alat-alat masak, kalau dia campur sama laki-laki yang kayak kakak bilang itulah satria baja hitam, Iya. kelereng gitu ya, gambaran gitu, terus layang-layang dan sejenisnya yang gitu-gitulah gitu. Jadi saking berharganya dia tuh kita bisa berantem loh sama kawan kita gitu kan kalau Barbie kita tuh tiba-tiba dipotong rambutnya sama kawan kita itu. Iya, iya, iya. Bisa berantem atau kelerengnya tuh diambil orang. Iya, iya, guli bang, guli. Ah, guli gitu kan. Kalau dia diambil orang tuh kita bisa emosi gitu sama orang itu. Iya bener. Karena itu berharga kita rasa gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan umur kita yang sekarang ini, ketika bayangkan kita masih punya guli, kalau guli kita diambil orang, masih sedih nggak kira-kira kak? Enggak lah. Iya dan ya memang udah enggak. Jadi maksudku ya itu kebenarannya tuh bertingkat gitu. Dulu kita rasa tuh itu benda yang berharga banget gitu ya. Kalau nggak punya itu tuh bisa apa? Pokoknya bisa dipermalukan, bisa sedih yang luar biasa gitu. Tamiya yang gitu-gitulah waktu masih kecil gitu. Tapi ternyata kalau sekarang ini udah nggak penting gitu. Nah, maksudku ini salah satu contoh yang kebenaran itu bertingkat-tingkat. Mungkin ada orang yang merasa bahwa dengan tidak apa ya, kalau yang muslim tuh nggak pakai jilbab tuh ya yang penting aku nggak gunjing kan ada tuh yang berdalil gitu kan daripada pakai hijab tapi aku masih menceритай orang gitu apa gunanya gitu dia rasa itulah kebenaran saat itu tapi itu belum tentu nanti di beberapa tahun kemudian akan tetap begitu gitu dan begitu seterusnya gitu nah jadi memang nggak apa ya karena dia bertingkat-tingkat itu kita tak bisa juga tiba-tiba mudah menyalahkan orang harapannya sih begitu gitu. Ya karena kita memang cuman beda pemahaman gitu. Jadi santai saja gitu, nggak usah yang kayak dunia ini kiamat layaknya kelereng kita atau guli gitu itu diambil orang dulu gitu. Belum tentu. Bahkan kalau mau dilihat lagi dari sisi yang lain, kalau sekarang itu kan di umuran 30-an ke atas lah gitu ya. Kayaknya orang menganggap penting itu adalah sebuah kerjaan, karir, terus mobil, rumah, status gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang sangat dianggap penting gitu. Maulah berkorban apapun yang penting tuh uang lebih banyak dan seterusnya gitu. Nah, sadarilah itu nanti seperti guli kita waktu masih kecil, di mana itu belum tentu ternyata bukan menjadi hal yang paling penting gitu ketika tiba saatnya gitu. Walaupun nanti akan timbul pertanyaan, jadi apa yang paling penting? Nah, ini kayaknya terakhir lah, biar para pendengarnya mendengarkan sampai akhir gitu ya. Tapi di awal ini kita mau bilang dulu bahwa yang kita rasa sekarang ini penting, bahwa ini adalah sesuatu yang penting, itu belum tentu akan menjadi sebuah yang penting pula di beberapa waktu yang akan datang. Gitu. Oke deh bang, nanti kita akan lanjut lagi bang ya. Oke. Oke, buat sobat kreatif yang punya pertanyaan atau mau ikut ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan aja kamu WhatsApp atau SMS atau Telegram kita di 0811615924. Nanti kita akan balik lagi bareng sama Bang Kinahar di sharing time untuk malam ini. So buat kamu semua tetap stay tune ya di Pro 2 Medan. 92,4 FM Pro 2 Medan Suara Kreativitas ada Raisa dengan Love and Let It Go. Sobat kreatif bahasan aja kamu dengerin. Dan masih di sharing time untuk malam ini bersama dengan Bang Kinahar, kita ngomongin tentang kebenaran bertingkat nih Sobat Kreatif. Langsung aja ya, halo Bang Kinahar, kita lanjut lagi nih. Iya. Terus selanjutnya apa lagi materinya nih Bang? Ya, jadi kebenaran tuh bertingkat. Oleh sebab itu jangan sampai salah dalam memilih mana sesuatu yang penting gitu sih. Yang paling utama gitu ya. Jadi kalau yang lagi hot, salah satu berita yang lagi hot di saat sekarang ini kan banyaknya Crazy Rich. Crazy Rich, oke. Crazy Rich yang dimiskinkan istilahnya gitu ya, dimiskinkan gitu. Dimiskinkan tanda petik di mana mereka tuh sebelumnya tuh kan banyak betul uangnya gitu ya. Nah ya, jadi maksudku kita yang di umuran yang memprioritaskan untuk memiliki uang banyak, itu tuh uang nih nggak jaminan gitu maksudnya gitu. Kita rasakan untuk mengamankan masa depan, tuh kalau dibayangkan kalau ditanya aku rasa sama 100 orang anak muda usia 25 sampai dengan 45 misalnya gitu.
bagaimana caranya mengamankan masa depan atau apa yang harus kau miliki agar masa depan kau itu terjaga, terjamin gitu kan. Kayaknya nih dari 100 itu mungkin 80 sampai 90 orang akan menjawab ya aset gitu, uang gitu kan. Nah, tapi faktanya ternyata itu juga tidak menjadi ukuran untuk menyelamatkan masa depan gitu. Ketika kita melihat beberapa crazy rich yang dimiskinkan tadi gitu. Jadi memang uang itu rupanya nggak menjamin lah untuk membuat kehidupan kita di yang akan datang itu baik-baik saja gitu. Ya ini maksudku tuh jadi pelajaran penting sih. Kalau mungkin akan ada yang menyerang atau menyatakan bahwa ya itu kan tergantung juga bagaimana cara menghasilkan uangnya gitu. Benar. Nah maksudku karena itu akan menjadi ini ketika kita memprioritaskan bahwa uang adalah hal yang penting, nanti kemungkinan besar itu apapun caranya kita akan mencoba melakukan gitu. Salah satunya yang tadi kan banyak yang korban-korban penipuan itu alasan mereka itu ya karena tergiur melihat apa yang di flexingkan atau apa yang dipamerkan oleh si Crazy Rich ini gitu. Hanya dalam umur berapa tahun, 20 tahun tuh udah punya Tesla dan lain-lain gitu. Jadinya orang tertarik lah kayaknya memang ini nih cara cepat untuk mendapatkan uang. Nah, yang itu tuh yang membahayakan gitu. Oleh sebab itu memang makanya dalam kesempatan ini harus benar-benar dipilih dan difikirkan apa yang menjadi prioritas kita saat ini gitu. Apa yang paling penting? Apa yang benar-benar dapat menjamin kita di kehidupan yang masa akan datang gitu. Ya, kurang lebih itu sih yang pesan-pesan pertama gitu terkait dengan materi yang kebenaran ini bertingkat gitu Iya. Oke, kita ke WhatsApp ini udah ada ini ada Bang Malik Abdul ya. Salam Khalifah Uya, sehat selalu buat Khalifah Uya, keluarga dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin, amin. Ini ada salam dari Bang Rudi di Mencirim. Dia mau nanya nih Bang. Ya. Pertama, bagaimana kita menyikapi orang yang memiliki kebenaran tunggal? Yang kedua, menerima kebenaran bertingkat artinya berarti menjadikan diri lebih fleksibel. Adakah perbedaan antara keduanya, di mana letak keyakinannya atau titik dari sebuah keputusan untuk menjalankan yang diyakini seseorang, kalau semuanya dia yakini? Yang pertama dulu Bang, bagaimana kita menyikapi orang yang memiliki kebenaran tunggal? Iya, ini kan pertama Malik dulu ya. Malik cuman gitu aja dia, Kak. Iya, Malik cuma gitu doang. Iya. Salam hangat buat Abang Damalik. Terus untuk Bang Rudi gitu ya, yang bagaimana menyikapi orang yang memiliki kebenaran tunggal gitu. Ya, cara terbaik memang ketika menemukan orang yang memiliki kebenaran tunggal itu sebenarnya sebelum kita bercerita bagaimana membahasnya, saya tuh senang dengan kenapa kita dipertemukan dengan orang yang memiliki kebenaran tunggal gitu kan. Nah, itu orang kebenaran tunggal ini kan memang payah dikasih masukan gitu kan. Dia pokoknya punya dialah yang paling benar dan tepat kan kurang lebih gitu tuh pahamnya gitu. Jadi kalau untuk menyikapinya, kita harus maksudku kita punya kesadaran kehadiran dia di kehidupan kita itu memang untuk melatih kita itu bahwa memang yang tadi yang pertama, bahwa kebenaran itu luas gitu. Ya, jangan juga kita paksakan kebenaran kita ini sama sih yang punya kebenaran tunggal. Karena kalau kita paksakan juga kebenaran yang kita rasa ini kepada si kebenaran tunggal, itu artinya kita nih juga si kebenaran tunggal gitu. Jadi agar kita tidak masuk ke dalam ranah kategori kebenaran tunggal, maka rendah hatilah. Biarkan saja dia begitu gitu. Terus kalau untuk mematahkannya misalnya gitu ya, apa yang harus dilakukan? Ya dengan bertanya gitu. Apa yang membuat dia begitu? Nah, dilaga dengan data-data yang lain. Itu biasanya membuat mereka terpikir walaupun mungkin di awal kita ngobrol dengan dia ya dia belum tentu langsung nerima gitu. Tapi yakinlah bahwa itu nanti akan terenung, akan terpikir juga olehnya. Ya mudah-mudahan saat dia terpikir tadi itu yang dapat membuat dia jadi tidak lagi kebenaran tunggal. Gitu. Jadi rendah hati dan bertanya saja. Mungkin itu Mbak dari yang pertama. Oke. Yang kedua, menerima kebenaran bertingkat artinya berarti menjadikan diri lebih fleksibel. Okay. Adakah perbedaan antara keduanya,
di mana letak keyakinan atau titik dari sebuah keputusan untuk menjalankan yang diyakini seseorang kalau semua yang dia yakini. Iya. Jadi ya memang ketika kita memahami bahwa kebenaran itu punya tingkatannya dan berbagai macam versi, itu kita memang akan jadi manusia yang tadi seperti disampaikan Bang Rudi itu ya, kita lebih fleksibel lah. Fleksibel ini tidak kaku, tentu itu artinya. Jadi tidak kaku itu yang nggak hitam putih saja gitu. Nah kalau terus efek yang lain gitu dengan memahami yang kebenaran ini bertingkat, kita jadi mau berpikir untuk menerima semua pendapat orang. Jadi nanti ya kita akan merenungkan kembali gitu. Ini yang benar yang mana gitu. Tapi kalau nggak punya paham atau nggak mau memiliki paham kebenaran itu luas, itu jadi lebih sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran yang lain gitu. Jadi yang ada tuh langsung ditolak aja gitu. Ini nggak bagus nih, ini nggak bagus nih gitu. Nah, itu akan masuk ke ranah yang kebenaran tunggal. Tapi kalau kebenaran yang fleksibel tadi yang menganut paham kebenaran itu banyak, walaupun berbeda dengan paham kita gitu kan, kita terima aja dulu, tampung saja dulu gitu. Jadi memang harapannya tuh kita tuh tidak mudah menyalahkan dan dengan banyaknya menampung informasi itu membuat kita jauh lebih lebih bijak, jauh lebih cerdas tentunya gitu. Dan tentu ya syaratnya itu agar kita mampu untuk menerima banyak kebenaran itu harus punya benar-benar kerendahan hati lah menurut saya begitu. Karena kalau enggak sulit tuh mau menerima kebenaran. Apalagi kebenaran ini datangnya dari orang yang di bawah kita gitu. Katakanlah anak-anak atau mungkin yang statusnya di bawah kita. Kalau kita tidak menganut paham kebenaran ini luas ya jadi berat gitu, Pak. Oke, baik. Nih belum lagi ada yang bertanya, buat sahabat Relatif yang mau bertanya lagi boleh aja setelah kamu SMS, WhatsApp atau Telegram di 0811611594. Selanjutnya mungkin dari Bang Kinahar sendiri nih ngebahas tentang kebenaran bertingkat itu tadi. Ya, ini lebih kepada yang 3 tingkatan kebenaran tadi itu ya. Mungkin kita akan pernah memasuki fase di mana harta itu menjadi prioritas paling penting gitu. Ya itulah mungkin akan ada di fase itu gitu. Tapi sadarilah ketika corona ini merajalela gitu ya, ternyata harta yang banyak pun tak ada gunanya kan. Kayak mungkin kalau contohnya kayak Mbak sekarang lah, itu lagi sakit gitu kan Mbak, tuh kayaknya duit banyak pun jadi nggak berefek. Mau makan apapun ya tetap nggak ada rasa dan seterusnya. Jadi kayaknya punya uang tuh jadi yang aduh, maksudnya nggak bisa dinikmatin gitulah. Nah, dalam kategori ini ternyata kebenaran akan uang ini dapat dapat mengamankan segalanya itu salah gitu. Ketika kita sudah berhadapan dengan kesehatan, ternyata kesehatanlah yang jauh lebih penting dari sekedar uang gitu. Memang ini atau aku biar nggak lompat-lompat tuh ada contoh lainnya gini lah. Kita kerja siang malam untuk dapatkan uang banyak gitu kan. Terus kalau seandainya kita kena sakit kanker atau kena sakit apalah gitu yang mengharuskan kita berobat, kalau Kak Tia mau nggak mengeluarkan uang tadi yang udah dikumpulkan itu untuk berobat? Pastinya agak berat ya. Ya, tapi demi kesehatan pasti akan dikeluarkan ujung-ujungnya gitu kan. Kayaknya banyak orang akan begitu gitu kan, demi kesehatan akan dikeluarkan gitu. Nah sekarang ini kita mau ngandai-ngandai aja nih Kak. Jadi bilanglah uang kakak yang 1 miliar itu untuk berobat pertama tuh udah habis sekitar 500 juta. Jadi sisa 500 juta lagi gitu. Ini sakitnya ini memang agak parah lah. Tapi singkat cerita ada kawan kakak yang pernah mengalami sakit yang sama, gejala yang sama, mirip lah gitu. Dan dia sehat, terus dibilangnya, aku tahu nih sakit kau ini, Tia, katanya gitu. Kalau kau mau sehat, kau berobat aja tuh ke tempat A gitu ya. Memang biayanya besar, tuh ada sekitar 400 juta semalam aku habis untuk berobat. Tapi aku sehat kok gitu. Nah, mendapat informasi itu, sisa uang yang 500 juta tadi, mau nggak kakak pakai 400 untuk berobat ke tempat si A itu? Mau, karena mau sehat. Ya. Dan kalau sudah sehat, pasti akan bisa dikumpulkan lagi hartanya. Betul. Nah, itu yang mau kita sampaikan, bahwa ternyata kebenaran, kepentingan, atau apapun judulnya tentang uang ini sangat sangat penting, gitu kan.
ternyata kalah lah dengan pentingnya sebuah kesehatan gitu. Mm-mm. Jadi uang yang sebanyak apapun itu akan kalah nikmatnya. Nih kalau kita cerita nikmat kebenarannya kalah dengan kesehatan. Atau terus masuk nih ke yang lain gitu kan. Kakak ditangkap gitulah, ditangkap sama penjahat gitu terus kena siksa gitu ya. Disiksa, disayat kulitnya, ditetesin jeruk nipis terus Ngeri kali bang contohnya bang. biar lebih menghayati gitu. Nah di sesi yang begitu tuh terus si penjahat tuh bilang, kau mau nggak aku berhenti menyiksamu gitu ya? Ya tentulah kita jawabnya mau gitu. Cuma syaratnya satu, kau harus keluar dari agamamu gitu lah. Kira-kira Kak Tia mau keluar dari Nggak mau, karena pasti ini hanya di dunia nih disayat, tapi di akhirat nanti lebih parah lagi bang. Nggak bisa masuk surga dari keyakinanku ya. Iya, dan semangat kakak dalam menjawab itu kan memberikan informasi bahwa kesehatan itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan keimanan gitu ya. Yes. Iya, iya, iya. Iya, nah ternyata kalau dari obrolan kita yang singkat ini, yang paling penting daripada harta, kesehatan, dan keimanan itu ada di tingkat keimanan gitu. Jadi itu yang harusnya terus dipupuk, disyukuri dan dijaga, ditumbuh kembangkan gitu. Jadi bukan uangnya dulu gitu. Kalau uang harta benda ya tadi itu nikmat sementara, maksudnya nikmat yang tidak nikmat gitulah. Karena kalau udah berkaitan dengan kesehatan, uang pun kita rela kita habiskan. Kalau seandainya memang itu sebuah kenikmatan kebenaran, tentu kita akan mempertahankan itu. Tapi kan enggak, kita mau menghabiskan itu. Nah yang kita pikir kesehatan itu juga kenikmatan kebenaran yang benar-benar, ternyata tidak juga gitu. Ketika dia di-compare, dihadapkan dengan keimanan kita, dengan agama kita, dengan keyakinan kita gitu. Ternyata juga enggak ada gunanya lah kesehatan ini, enggak apa-apa nih. Kau sayat aja aku daripada aku harus memenuhi keinginanmu untuk pindah agama gitu. Dan kurasa ini semua orang dengan berbagai macam agamanya pun terserah, aku rasa sih sepakat dengan teori kita yang barusan ini bahwa keimanan itu yang benar-benar lebih penting dibandingkan kesehatan dan apalagi uang gitu. Nah oleh sebab itu kepada siapapun yang mendengar obrolan kita ini menjadi sebuah rahasia umum. Ini yang namanya rahasia umum itu yang kayak gini lah, rahasia yang diketahui banyak orang gitu ya. Jadi rahasia umumnya bahwa uang, harta benda itu tidak dapat mengamankan dirimu, apalagi kalau kita berceritanya sampai di level akhirat gitu. Tapi keimanan itulah yang sangat berguna. Jadi menjaga keimanan itu menjadi sangat penting. Ciri-ciri yang menjaga keimanan itu yang tidak cepat tergiur lah dengan kenikmatan harta benda yang dipamer-pamerkan orang gitu. Jadi cukuplah kasusnya Crazy Rich itu sampai di situ. Untuk kedepannya seumpama ada yang mirip-mirip itu gitu, ingatlah bahwa itu tidak terlalu penting. Kalau kita sudah punya cara berpikir yang itu tidak terlalu penting, mudah-mudahan kita lebih mau menganalisa, benarkah ini jalannya, benarkah begini caranya, dan seterusnya gitu. Walaupun nanti tetap akan ada orang yang tidak sepakat, karena ada juga yang bilang, ya kalau punya banyak uang kan juga bagus nih, bisa bikin tempat ibadah, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain gitu. Ya tentu dari sisi itu benar. Tapi memang yang mau kita sampaikan bahwa nggak harus begitu kalau ingin berbuat kebaikan gitu. Atau kalau mengutip istilah guruku itu, segala sesuatu tuh terbiasa, segala sesuatu tuh bisa karena terbiasa gitu kan. Jadi kalau memang sebelum dia kaya, dia nggak pernah gitu ya nolong orang, dia nggak pernah buat baik sama orang gitu. Nanti waktu dia lo punya uang banyak, kayaknya sama aja itu gitu. Jadi itu mulailah dari semampu kita saja, tidak perlu menunggu kan. Dan banyaklah orang-orang yang mengatakan demikian, untuk berbuat baik itu juga nggak harus menunggu kaya dan seterusnya. Kaya ini cuman menurutku apa ya, kayak buah di sebuah tanaman gitu. Yang dia pasti akan berbuah ketika tanaman itu benar-benar dirawat gitu. Tapi bagaimana mungkin buah itu bisa ada kalau tanamannya nggak dirawat? Nah, yang perlu dirawat ini apa? Dari cerita kita tadi yang ya bayanganku sih keimanan itu yang perlu dirawat. Baru nanti dia akan berbuah dalam bentuk rezeki yang itu beda-beda tiap orang, yang nggak bisa disamakan gitu. Gitu Mbak.
Oke, baiklah. Sahabat kreatif, nanti kita akan sambung lagi buat kalian yang mau bertanya silakan aja di 0811615924. Ditungguin untuk sharing time malam ini bersama dengan Bang Kinahar juga. So buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 Medan. Sampaikan tentang kebenaran bertingkat ini, Bang. Ya, nggak ada. Maksudnya udah itu. Ini paling kita tinggal pengulangan dan penguatannya aja lagi, Mbak. Oke. Baik, ini ada yang masuk Bang di WhatsApp 0811615924. Ada Rahman nih. Mau tanya Bang gimana cara kita bisa komitmen sama apa yang kita kerjakan dengan tidak selalu mementingkan materi. Nah. Iya, ini pertanyaan banyak orang nih. Silakan dijawab Bang. Pertama tuh ganti dulu tujuannya sih gitu. Kalau melakukan sesuatu tuh memang tujuannya untuk materi gitu, itu akan mudah digoyahkan dengan kesuntukan dan kejenuhan gitu. Sama kayak tadi kalau cerita sama kawan tuh kan, kalau kita nanam buah ya, maksudnya nanam pohon gitu kan, jagung katakanlah begitu gitu, atau cabai gitu. Dia udah punya standar kok. 3 bulan, 4 bulan dia akan berbuah gitu kan. 3 bulan, 4 bulan ya cabai itu berbuah gitu. Bilanglah begitu. Aku nggak tahu juga nih cabai ini berapa bulan. Tapi kita anggaplah 4 bulan gitu ya Mbak. Jadi saya bilang lah misalnya cabai itu berbuahnya di 4 bulan. Nah kalau memberikan pupuk, membersihkan hama, ngerawatnya itu dari hari pertama, itu yang ini kapan berbuah nih, ini kapan berbuah nih, ini berbuah lah ini gitu. Aduh kapan nih berbuah nih, capek kali nih aku nih mupuk aja nggak buah-buah nih. Kalau kayak gitu aja itu tuh 2 bulan kita udah jenuh tuh, udah mulai mencari tanaman yang lain gitu. Lama kali cabai nih gitu, bagus aku nanam. Kebetulan punya kawan yang dia nanam pakcoy misalnya gitu. Pakcoy ku enggak kok, 2 bulan udah berbuah, nah, udah bisa dipanen gitu. Itu bisa pindah dia ke pakcoy gitu. Karena dirasanya terlalu lama cabai ini gitu. Nah kalau pertanyaannya Bang Rahman tuh, biar bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, tadi tuh jangan dipikirkan buahnya dulu Bang gitu. Fokus kepada perawatannya saja gitu. Karena dia akan berbuah pada waktunya. Dan tentu ini tidak semudah apa yang kusampaikan gitu. Perlu latihan, perlu perenungan lebih dalam terkait hal itu. Apa yang menjadi noble purpose-nya, tujuan mulia melakukan itu apa gitu. Nah, fokuslah ke itu saja gitu. Jangan fokusnya ke hal lain yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu penting seperti materi gitu lah. Karena apapun yang kita kerjakan yang kupahami itu bisa kaya kalau sungguh-sungguh profesional melakukannya gitu. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh melakukannya, semua kerjaan pun ya bisa membuat kita jadi bangkrut gitu. Orang bilang main minyak, jadi pemain tambang minyak misalnya itu bisa kaya gitu. Betul, tapi juga nggak serta-merta kok gitu. Perlu keseriusan dalam mengerjakan itu, kesungguhan, kecintaan terhadap pekerjaan itu gitu. Nah baru nanti dia akan berbuah kan pada waktunya. Ada juga kok yang cuman jualan apa? Jualan es dawet tuh kaya tuh ada gitu. Ada juga yang jualan es dawet nggak kaya gitu. Kayak yang penambang minyak tadi. Ada nggak penambang minyak yang bangkrut? Ya ada gitu. Jadi semua kerjaan itu memang akan membuat kita menjadi kaya dan membuat kita menjadi tidak kaya. Bedanya itu memang di kesungguhan kita, di kecintaan kita melakukannya. Oleh sebab itu menurutku sih biar nggak jenuh gitu. Biar nggak suntuk, biar bisa bertahan. Pikirkanlah apa ya kemanfaatan dari kerjaan kita ini. Gitu. Kalau itu nggak dapat, kalau fokusnya kepada materi, tuh hajab tuh. Tuh kalau pernyataannya si salah satu agamawan India, lupa namanya ya, yang dia bilang bahwa ketika kita fokus kepada external goal eksternal dalam bentuk uang dan lain-lain itu pasti gagal gitu. Jadi dan kurasa melihat dari beberapa banyak orang benar. Jadi fokuslah jangan kepada external goalnya, fokus kepada kemanfaatan dari kerjaan kita aja. Gitu sih Mbak. Oke, baiklah. Karena waktu kita yang sudah hampir selesai ini Bang, mungkin bisa kesimpulannya untuk materi kita, tema kita malam ini. Ya, kesimpulannya itu beberapa tanggapan, misalnya beberapa poin dari obrolan kita bahwa sebenarnya kebenaran itu memang benar-benar luas dan kita nggak tahu mana yang paling hakiki nantinya gitu. Yang paling tahu kita mana yang paling benar itu ya nanti lah.
ketika di negeri berikutnya yaitu akhirat barulah bisa kita tahu. Tapi itu pun kita bisa menerka-nerkanya dari sekarang dengan cara apa? Ya, memang kembali kepada agama kita. Coba belajar kembali kepada agama kita masing-masing gitu lah. Tanya aja berdasarkan agama itu apa. Kenapa harus agama gitu? Karena memang agama ini kalau ibaratkan alat elektronik atau yang sejenisnya, dia ini memang manual booknya gitu kan, manual book dalam menjalankan kehidupan ini itu adanya di agama. Oleh sebab itu carilah apa yang menjadi yang prioritas paling utama, paling penting dalam kehidupan ini itu ada di situ. Balik ke situ, cari tahu, maka fokuslah ke situ. Dan tak perlu kita membanding-bandingkan apa yang kita dapat sekarang itu dengan yang lain karena dia memang bertingkat. Mungkin judul kita ini kebenaran itu bertingkat. Tapi memang kurasa dalam segala hal tuh bertingkat gitu. Mungkin dengan rezeki itu ya bertingkat-tingkat juga. Berbeda-beda tak bisa disamakan saat rezeki kita dengan rezeki orang lain. Pemahaman juga begitu. Pemahaman kita ketika di-compare pemahaman kita dengan orang lain tuh ya juga pasti berbeda gitu. Oleh sebab itu fokus saja kepada yang kita punya sekarang. Tapi ingat tetap untuk selalu mau menerima hal-hal baru dari yang lain. Dan cara menerima hal baru yang lain itu nggak ada jawab, maksudnya nggak ada pilihan selain kerendahan hati gitu. Rendah hati saja menganggap bahwa kebenaran kita ini yang kita pahami ini belum tentu yang paling sempurna. Mungkin itu dulu Mbak dalam kesempatan malam hari. Oke, terima kasih Bang Kinahar untuk sharing time malam ini. Sehat selalu Bang Kinahar. Moga-moga kita ketemu lagi di minggu depan. Makasih banyak Kak Tia. Oke, terima kasih Bang Kinahar. Iya, terima kasih Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.